Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sejarah mengenai dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini terletak di wilayah Afrika Utara. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak pembahasannya. Dinasti Aghlabiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun, yaitu antara tahun 800 sampai 900 Masehi. Di luar wilayah yang dinamakan Ifriqiya, yaitu Afrika Kecil yang berada di Tunisia, sempalan dari Afrika Latin. Nah, pada tahun 800 Masehi, Harun ar-Rasyid telah mengangkat Ibrahim bin al-Aghlab sebagai gubernur. Ibrahim bin al-Aghlab memerintah sebagai penguasa yang berdiri sendiri, dan setahun setelah pengangkatannya tak satupun Khalifah Abbasiyah yang menjalankan kekuasaan di luar perbatasan barat Mesir. Aghlabiyah merasa puas dengan gelar Amir, tetapi tidak merasa perlu mencantumkan nama Khalifah di mata uang mereka, sekalipun sebagai bukti kekuasaan spiritualnya. Adapun nama dinasti Aghlabiyah ini diambil dari nama ayah Amir yang pertama, yaitu Ibrahim bin al-Aghlab. Beliau adalah seorang pejabat Khurasan dalam militer Abbasiyah. Ibrahim bin Aghlab ini adalah seorang yang dikenal mahir di bidang administrasi. Dengan kemampuan ilmu administrasinya, Ibrahim bin al-Aghlab ini mampu mengatur roda pemerintahan dengan baik, sehingga dinasti Aghlabiyah merupakan tonggak terpenting dalam sejarah peradaban Islam atas konflik yang berkepanjangan antara Asia dan Eropa di bawah pimpinan Ziyad Tua yang pertama. Dan pada tahun 800 Masehi, Ibrahim diangkat sebagai gubernur atau amir di Tunisia oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena ia sangat pandai menjaga hubungan dengan Khalifah Abbasiyah seperti membayar pajak tahunan yang besar, maka Ibrahim diberi kekuasaan oleh Khalifah dan meliputi hak-hak otonomi yang besar seperti kebijaksanaan politik, termasuk menentukan penggantinya tanpa campur tangan dari penguasa Abbasiyah. Hal ini dikarenakan jarak yang cukup jauh antara Afrika Utara dengan Baghdad, sehingga Aghlabiyah tidak terusik oleh pemerintahan Abbasiyah. Sedangkan dinasti Aghlabiyah itu sendiri berdiri di Aljazair dan Sisilia pada tahun 800 sampai 909 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin al-Aghlab yang diberi otonomi wilayah yang sekarang disebut dengan Tunisia oleh seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Di samping itu, dinasti ini juga dikenal dengan armada angkatan laut yang dimilikinya, sehingga di waktu masa kejayaannya dinasti ini merupakan dinasti yang sangat tangguh dan perkasa di medan pertempuran, lebih khususnya di lautan. Dan banyak para sejarawan yang mengakui kekuatan armada angkatan laut dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini merupakan dinasti kecil pada masa pemerintahan Abbasiyah yang para penguasanya adalah berasal dari keluarga Bani al-Aghlab, sehingga dinasti tersebut dinamakan Aghlabiyah. Awal mula terbentuknya dinasti kecil tersebut yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. Di bagian barat Afrika Utara terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Di antaranya adalah yang pertama adalah ancaman dari dinasti Idrisiyah yang beraliran Syiah, kemudian yang kedua adalah ancaman dari orang-orang Khawarij. Nah, dengan adanya dua ancaman tersebut, terdoronglah Harun ar-Rasyid untuk menempatkan bala tentaranya di Ifriqiya,
di bawah pimpinan Ibrahim bin Al-Aghlab. Nah, setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, Ibrahim bin Al-Aghlab mengusulkan kepada Harun ar-Rasyid supaya wilayah tersebut dihadiahkan kepadanya dan anak keturunannya secara permanen. Karena jika hal itu terjadi, maka ia tidak hanya mengamankan dan memerintah wilayah tersebut, akan tetapi juga mengirim upeti ke Baghdad setiap tahunnya sebesar 40.000 dinar. Harun ar-Rasyid menyetujui usulannya, sehingga ketika itu berdirilah dinasti kecil yang bernama Aghlabiyah yang berpusat di Ifriqiya yang mempunyai hak otonomi penuh. Meskipun demikian, masih tetap mengakui akan kekhalifahan yang berada di Baghdad. Pendiri dinasti Aghlabiyah adalah Ibrahim bin Al-Aghlab pada tahun 800 Masehi. Pada tahun itu Ibrahim diberi provinsi Ifriqiya yang berada di Tunisia, yang ketika itu diberikan oleh Harun ar-Rasyid sebagai imbalan atas pajak tahunan yang besarnya adalah 40.000 dinar dan meliputi hak-hak otonom yang besar. Nah, salah satu kinerja pertama atau kesuksesan pertama yang diraih oleh pemerintahan Aghlabiyah adalah keberhasilan memadamkan gejolak yang muncul dari Kharijiyah barbar di wilayah mereka. Dan banyak penerus Ibrahim bin Al-Aghlab ini terbukti sama bersemangatnya dengan Ibrahim sendiri. Dinasti Aghlabiyah menjadi salah satu titik penting dalam sejarah konflik berkepanjangan antara Asia dan Eropa. Armada perang yang lengkap, mereka memorak-porandakan kawasan pesisir Italia, Prancis, Korsika, dan Sardinia. Salah satu dari mereka adalah Ziyadatullah yang pertama yang berkuasa antara tahun 817 hingga 838 Masehi. Pada tahun 827 Masehi, Ziyadatullah mengirim ekspedisi ke Sisilia Bizantium yang ketika itu didahului oleh operasi bajak laut. Juga ekspedisi-ekspedisi berikutnya berhasil ditaklukkan, dan Sisilia menjadi basis menguntungkan bagi operasi-operasi melawan wilayah daratan, terutama Italia. Selain Sisilia, Malta, dan Sardinia juga berhasil direbut oleh para bajak laut yang operasinya meluas jauh sampai ke Roma. Pada saat yang sama, para bajak laut Muslim dari Kreta terus-menerus menyerbu pulau-pulau kecil di Laut Aegea. Dan pada pertengahan abad ke-10, mereka menyerang kawasan pesisir Yunani. 3 prasasti kufik yang ditemukan di Athena mengungkapkan adanya pemukiman Arab di sana, yang diduga bertahan sampai awal abad ke-10. Nah, selain itu, dinasti Aghlabiyah berhasil menaklukkan kota-kota di sepanjang pantai Italia. Brindisi, kemudian Napoli, kemudian Calabria, kemudian ada Toronto, kemudian selanjutnya ada Bari, kemudian ada juga Benevento. Nah, penaklukan umat Islam atas kepulauan Sisilia merupakan buih terakhir dari gelombang serbuan yang dibawa bangsa Arab ke Afrika Utara dan Spanyol. Para pemimpin ekspedisi ke pulau itu dan ke daratan Eropa adalah panglima-panglima perang dinasti Aghlabiyah dari Kairouan yang menyerang wilayah itu pada abad ke-9 Masehi. Meski demikian, upaya-upaya sporadis yang dilakukan oleh para pengembara Muslim, kemudian tentara bayaran dan para perompak telah dilakukan jauh sebelum itu. Nah, faktanya ketika pada tahun 652 Masehi, Angkatan Laut Bizantium di Alexandria mendapatkan serangan dan kekuatan maritim beralih ke tangan orang-orang Arab. Dan pada saat yang sama terjadi serangan atas kekuasaan Bizantium di Sisilia yang dilakukan oleh panglima perang Khalifah Muawiyah. Pada abad ke-8, kaum barbar dan para pejuang Arab di Afrika Utara serta umat Islam Spanyol mulai merambah pulau-pulau di bagian utara dan timur serta menebarkan kekuatan di antara penduduk Sisilia, Korsika, dan Sardinia. Meski diingat bahwa pada saat itu perompakan dan penjarahan dianggap sebagai alat-alat yang sah untuk hidup, baik oleh penduduk Muslim maupun penduduk Kristen. Akan tetapi tidak ada kebijakan politis yang terencana dalam gerakan-gerakan ekspansi pertama ini. Nah, bagaimanapun, berkembangnya kekuatan dinasti Aghlabiyah di Kairouan pada tahun pertama abad ke-9 telah mengubah situasi politik di wilayah itu. Nah, suatu upaya dari para pemberontak untuk melawan gubernur Bizantium pada tahun 827 Masehi memberikan peluang kepada umat Islam untuk melakukan invasi, di mana ketika itu Ziyadatullah yang pertama yang merupakan Khalifah Aghlabiyah ketiga langsung mengirimkan 70 armada membawa sekitar 10.000 tentara
dan 700 ekor kuda di bawah pimpinan Qadi Wazir yang ketika itu sudah berusia 70 tahun. Dan juga ada As'ad bin Al-Furat. Nah, ketika itulah penaklukan yang sebenarnya baru dimulai. Ketika itu pasukan Afrika berlabuh di Masara kemudian bergerak ke Siracuse. Dan ketika itu suatu wabah menyebar di perkemahan orang-orang Arab, dan wabah itu berhasil membunuh salah satu prajurit terbaiknya yang bernama As'ad dan banyak prajurit lainnya. Pasukan itu kemudian mendapat suntikan kekuatan baru dari Spanyol, sehingga mereka berhasil menguasai kota Palermo tahun 831 Masehi, dan serta mendapatkan titik tolak penting untuk penaklukan berikutnya serta menempatkan gubernur baru di sana. Nah, tak lama setelah Palermo jatuh, jenderal-jenderal Aglabia ikut campur dan memperuncing konflik di antara para Lombardo di Italia Selatan, yang mana kekuasaannya masih dipegang oleh Kaisar Bizantium. Dan ketika Nables pada tahun 837 Masehi meminta bantuan kepada penguasa Arab, teriakan perang umat Islam bergema dan memenuhi daratan Vesurius sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya di bagian utara yang disebut dengan Pegunungan Api. Sekitar 4 tahun kemudian, Bari yang terletak di wilayah Adriatik yang kelak menjadi markas utama untuk masa 30 tahun berikutnya akhirnya berhasil ditaklukkan. Pada saat yang bersamaan, para pejuang muslim sampai di gerbang Venesia. Dan pada tahun 846 Masehi, bahkan Romawi merasa terancam oleh pasukan Arab yang berlabuh di Ostia karena tidak mampu merobohkan benteng pertahanan kota keabadian. 3 tahun kemudian pasukan muslim yang lain mencapai Ostia, akan tetapi dipukul mundur oleh keganasan. Nah, pasukan kerajaan Aglabia tidak menghentikan operasi mereka sebatas di pantai-pantai Italia. Pada tahun 869 Masehi, mereka menaklukkan Maeta. Dari Italia dan Spanyol, gerakan penyerbuan pada abad ke-10 ini terus meluas melalui pegunungan Alpen. Terdapat sejumlah kastil dan benteng yang banyak memiliki petunjuk untuk para turis tentang alur sebuah bangsa Sarasen ini. Beberapa nama tempat di Swiss seperti Gabi dan Al-Aghlabi yang diungkapkan dalam karya Baedeker dengan judul Switzerland bisa jadi berasal dari bahasa Arab. Nah, karena tidak tahan terhadap serangan berkepanjangan dari pasukan Aglabia pada bandar-bandar Italia termasuk kota Roma, maka Paus Yohanes yang ke-8 terpaksa meminta perdamaian dan bersedia membayar upeti sebanyak 25.000 uang perak per tahun kepada Aglabia. Nah, pasukan Aglabia juga berhasil menguasai kota Ragusa di pantai Yugoslavia dan juga di Pulau Malta, dan berhasil menyerang Pulau Korkiska dan Mallorca, dan juga berhasil menguasai kota Portofino di pantai barat Italia. Dan kota Athena di Yunani pun berhasil berada dalam jangkauan penyerangan mereka. Artinya kota Athena berhasil juga ditaklukkan oleh pasukan dari dinasti Aglabia. Nah, dengan keberhasilan penaklukan tersebut menjadikan dinasti Aglabia menjadi dinasti yang kaya raya. Para penguasa bersemangat dalam membangun Tunisia dan Sisilia. Ziyad II yang pertama membangun Masjid Agung di Kairouan, sedangkan Amir Ahmad membangun Masjid Agung Tunis dan juga membangun hampir 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara. Tidak cukup itu, jalan-jalan, pos-pos, armada angkutan, irigasi untuk pertanian juga dibangun di sana. Demikian pula dengan perkembangan di bidang arsitektur, bidang ilmu, bidang seni dan kehidupan keberagaman. Nah, selain itu, sebagai ibu kota dinasti Aglabia, Kairouan juga sebagai pusat penting munculnya mazhab Maliki. Tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka seperti Sahnun, kemudian ada juga Yusuf bin Yahya, kemudian juga ada Abu Zakaria Al-Kinani, kemudian ada juga Isa bin Muslim. Nah, karya-karya dari ulama pada masa dinasti Aglabia tersimpan dengan rapi dan utuh di Masjid Agung Kairouan. Nah, pada akhir abad ke-9, posisi dinasti Aglabia di Ifriqiya mengalami kemunduran karena amir gubernur yaitu Ziyad II yang kedua tenggelam dalam kemewahan dan berfoya-foya, dan dengan masuknya propaganda Syiah yang dilancarkan oleh Abu Abdullah Asy-Syiah atas isyarat Ubaidillah Al-Mahdi, dan telah menanamkan pengaruh atau doktrin-doktrin yang sangat kuat di kalangan orang-orang barbar.
dan menimbulkan kesenjangan sosial antara penguasa Aghlabiyah di satu pihak dan orang-orang barbar di pihak yang lainnya. Telah menambah kuatnya pengaruh itu dan pada akhirnya membuahkan kekuatan militer. Nah, puncak kemunduran atau kehancuran dinasti Aghlabiyah terjadi pada tahun 909 Masehi, di mana kekuatan militer yang dibangun Ubaidillah Al-Mahdi berhasil mengalahkan kekuatan militer yang dimiliki oleh dinasti Aghlabiyah yang dulunya dikenal dan ditakuti karena ketangguhan di medan pertempuran. Sehingga dengan mudahnya pemerintahan dinasti Aghlabiyah digulingkan dari kedudukan tertinggi dan berhasil mengusir Ziyadatullah ke Mesir. Setelah usahanya gagal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintahan pusat yang berada di Baghdad. Nah, demikianlah secara singkat mengenai dinasti Aghlabiyah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.